Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi pasar tradisional versus Alfamart. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aziza Nurul Fatimah dengan NIM 205211260 dari MBS 2G. Sebelum menuju hasil observasi, berikut akan saya paparkan pengertian pasar. Pasar merupakan salah satu fasilitas bagi aktivitas perdagangan. Pasar sebagai tempat bertemunya pedagang dan pembeli di mana terjadi transaksi jual beli barang di tempat ini. Menurut cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan juga pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung dan barang-barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan pokok. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang menyediakan kebutuhan pokok tetapi dalam proses transaksinya tidak dapat dilakukan tawar-menawar harga. Hal ini karena pasar modern sudah menentukan harga pas untuk sebuah produk. Pasar modern contohnya adalah Alfamart, Indomaret, dan supermarket. Yang membedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern yaitu sistem manajemen pasarnya, kualitas interaksi dan transaksi, serta fasilitas fisik yang diberikan. Pasar modern mengedepankan konsep profesionalisme dan kualitas pelayanan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Pasar modern mengutamakan kenyamanan bagi para pengunjung. Jadi, hal-hal mengenai bentuk bangunan, penyediaan lahan parkir, kebersihan tempat berbelanja sangat diperhatikan dan dipikirkan matang-matang. Sedangkan pasar tradisional identik dengan kondisi yang kumuh, jorok, dan umpek-umpekan. Terlebih ditambah dengan pelayanan dari pedagang yang sering memanipulasi terhadap kualitas dan kuantitas barang. Hal ini semakin mengurangi kepercayaan dan ketertarikan konsumen untuk memilih pasar tradisional sebagai tempat pemenuhan kebutuhan. Berikut hasil observasi perbandingan antara pasar tradisional versus pasar modern, yaitu dengan objek observasinya pasar pengging versus Alfamart. Yang pertama dilihat dari segi ekonomi. Menurut harga jualnya, harga di pasar pengging tidak mutlak, sedangkan harga di pasar modern seperti Alfamart adalah mutlak. Di pasar konvensional dapat dilakukan tawar-menawar harga antara pembeli dan penjual, sehingga terjadi harga kesepakatan bersama. Harga jual di pasar pengging biasanya jauh lebih murah dari Alfamart. Sedangkan di Alfamart, harga yang dipasang sudah mutlak atau tidak dapat berubah-ubah lagi. Tidak ada aktivitas tawar-menawar harga. Harga di Alfamart biasanya jauh lebih tinggi dari harga pasar, bisa mencapai 2 kali lipat harga pasar. Masih dilihat dari segi ekonomi juga tentang pemasaran dan promosi. Di pasar pengging, pemasaran dilakukan dengan cara yang sederhana, misalnya menawarkan produk langsung kepada calon konsumen yang lewat dan meyakinkan calon konsumen untuk membeli produknya. Sedangkan di Alfamart, pemasaran dengan lebih kreatif dan dapat menarik konsumen lebih luas. Pemasaran dilakukan dengan promosi offline maupun online, memberikan potongan harga, iklan di sosial media, pemberian potongan harga jika menggunakan e-money, atau juga bisa dengan pembuatan poster atau brosur. Selanjutnya yaitu tentang laba. Di pasar pengging, biasanya laba yang didapat pedagang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Alfamart. Sedangkan Alfamart mendapatkan laba yang jauh lebih besar karena harga per barang di Alfamart biasanya 2 kali lipat dari harga di pasar. Selanjutnya yaitu harga sewa bangunan. Harga sewa pasar jauh lebih murah karena biasanya lokasi tempat berjualan tidak begitu luas. Juga biasanya pasar adalah milik pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, harga sewa pasar tidak terlalu mahal.
sedangkan harga sewa Alfamart jauh lebih mahal. Bahkan pemilik juga terkena pajak bangunan. Alfamart biasanya dimiliki oleh perorangan, bukan milik pemerintah, sehingga harga sewanya lebih mengutamakan laba pemilik lahan daripada kesejahteraan masyarakat. Perbandingan antara pasar tradisional dengan Alfamart yang kedua dapat dilihat dari segi budaya. Tentang budaya kebersihan, di pasar Pengging kurang memiliki kebersihan yang baik. Hal ini karena kebersihan ditanggung sendiri-sendiri oleh pedagang dan pembeli. Tidak adanya petugas kebersihan juga membuat pasar menjadi lebih kotor. Adapun di Alfamart memiliki kebersihan yang lebih baik, di mana terdapat petugas kebersihan dan banyak tempat sampah. Petugas kebersihan membersihkan sampah di seluruh ruangan termasuk kamar mandi umum, sehingga kebersihannya lebih terjaga. Selanjutnya yaitu dilihat dari budaya tata letak. Di pasar Pengging kurang melakukan tata letak yang baik dan tidak konsisten dalam penataannya. Hal inilah yang menyebabkan pasar tradisional terkesan semrawut dalam proses operasinya. Sedangkan di Alfamart, tata letaknya lebih nyaman karena areanya luas dan nyaman, penataan barang lebih teratur dan mudah dicari sehingga memudahkan konsumen dalam mencari barang yang diperlukan, bersih dan tidak becek dengan fasilitas pendingin ruangan. Di pasar Pengging sering terjadi ketidakjujuran pedagang dengan pembeli karena tidak ada harga pasti untuk sebuah produk. Sedangkan di Alfamart, harga sudah mutlak dan terdapat barcode yang menampilkan harga, sehingga pedagang tidak dapat berbuat curang kepada para pembeli. Di pasar Pengging jarang ada penggunaan nota dalam sebuah transaksi, sehingga untuk menghitung keuangan akan kurang teliti. Bisa saja pedagang lupa sehingga laporan keuangan kurang teliti. Di Alfamart menggunakan nota, bahkan harus menggunakan nota tiap transaksinya. Jika tidak menggunakan nota, maka transaksi akan dianggap gratis. Dengan menggunakan nota akan lebih teliti untuk membuat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pasar Pengging versus Alfamart dilihat dari sisi sosialnya. Keamanan di Alfamart lebih lengkap karena adanya CCTV atau kamera pengawas. Keamanan berbelanja di Alfamart lebih terjamin. Sedangkan keamanan di pasar Pengging juga tersedia meskipun hanya mengandalkan pihak keamanan pasar maupun security tanpa adanya kamera pengawas atau CCTV. Di pasar, lebih banyak tercipta interaksi antar pedagang dengan konsumen. Sedangkan di Alfamart, sedikit interaksi antara konsumen dengan pembeli. Di pasar, rasa kekeluargaannya lebih tinggi. Contohnya, jika ada barang yang diinginkan pembeli, namun di tokonya tidak ada, maka pedagang biasanya langsung mengarahkan untuk pergi ke pedagang samping-sampingnya. Sedangkan di Alfamart, tidak akan terjadi proses seperti ini, karena pembeli mengambil barangnya sendiri. Di pasar terdiri dari berbagai macam pedagang, jadi pemilik usaha tidak hanya satu melainkan banyak. Sedangkan di Alfamart pemilik usahanya hanya satu. Berikut potret pasar Pengging dan juga Alfamart. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.